Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Justisia semua, bertemu lagi dengan saya Fadlison. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu residik atau pengulangan tindak pidana. Pengertian dari residik atau yang disebut dengan residik atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang sudah inkrah pan juridik, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Ada beberapa syarat untuk seseorang disebut dengan residik, yaitu melakukan tindak pidana lagi sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian residik juga merupakan alasan satu pemberatan satu tindak pidana. Kemudian kita masuk kepada sistem formulasi residik, yang mana sistem residik terbagi menjadi dua golongan, yaitu sistem residik umum dan sistem residik khusus. Kita akan bahas tentang residik umum dulu, sahabat. Yang mana sistem residik umum, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, maka itu disebut dengan residik umum. Jadi perbuatannya tidak ditentukan apa saja dan kapan saja, tidak ada batasan waktu yang mengatur secara khusus. Itu residik umum. Kemudian merupakan alasan untuk pemberatan pidana yang akan dijatuhkan. Jadi residik umum dan residik khusus sama-sama ada pemberatan pidananya. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluarsa dalam residiknya. Kemudian kita masuk ke dalam konsep residik khusus atau residik khusus, yang mana menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Kemudian pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula. Jadi cukup jelas, residik KUHP kita itu mengatur residik khusus, bukan residik umum. Kemudian dalam KUHP ketentuan mengenai residik tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus yang tadi saya terangkan. Untuk kelompok ini, tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Ini dalam residik khusus KUHP kita. Kemudian di samping itu, di dalam KUHP juga diberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu pula. Jadi ada batasan waktunya. Untuk seseorang bisa disebut sebagai dengan residik atau residipis. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem residik khusus, yang mana dalam residik kejahatan ada dua bagian, yaitu residik kejahatan tertentu yang sejenis dan residik kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok sejenis. Kemudian residik kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis ada 11 pasal. Misalkan dalam pasal 137 ayat 2, pasal 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 161 ayat 2, 163 ayat 2, pasal 208 ayat 2, pasal 216 ayat 3, pasal 321 ayat 2, pasal 393 ayat 2, dan pasal 303 bis. Jadi 11 pasal itu adalah jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan
menjadi alasan pemberatan pidana. Kemudian ada persyaratan residiv kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis. Jadi ini untuk yang sejenis, yaitu kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu. Jadi kejahatan yang lama atau tindak pidana yang lama harus sama dengan yang dilakukan berikutnya. Kemudian antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun yang sudah inkrah. Kemudian si pelaku dalam melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393. Syarat ini tidak ada residipnya. Kemudian pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang tersebut dalam pasal-pasal berikut. Misalkan 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang inkrah, itu ada pada pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan pasal 321. Kemudian tenggang waktu 5 tahun sejak ada putusan hakim yang inkrah. Ada di pasal 155, pasal 157, pasal 161, pasal 163, dan pasal 393. Yang sahabat diskusi semua, kita lanjut kepada faktor penyebab pengulangan tindak pidana atau residiv itu sendiri. Mana sudah bukan lagi menjadi rahasia dan banyak diberitakan oleh media massa, baik elektronik maupun cetak serta media online, bahwa pelaku tindak pidana banyak yang melakukan pengulangan terhadap tindak pidana yang sebelumnya pernah dilakukan dan telah menjalani hukuman pidana. Tindak pidana yang banyak terjadi di mana pelakunya telah tertangkap dan diproses serta telah dijatuhi sanksi pidana dan telah menjalani hukuman adalah tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencurian. Terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor penyebabnya. Adapun beberapa faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana atau residiv itu sendiri. Di antaranya adalah faktor internal dari pelaku, faktor eksternal dari pelaku, dan faktor hukum. Adapun faktor internal pelaku sebagai penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah dari diri pelaku itu sendiri. Dari diri pelaku itu sendiri sebagai faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana karena kondisi kejiwaan dari pelaku yang merasa senang dan bangga melakukan perbuatan yang berulang-ulang, walaupun perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum. Ada beberapa sifat kejiwaan dari setiap manusia, di mana sifat kejiwaannya mudah terpengaruh atau mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan bahkan mudah dipengaruhi untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu, ada juga seseorang yang memiliki sifat kejiwaan senang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan cenderung untuk melakukannya lagi, walaupun dia pernah dijatuhi hukuman sebagai akibat dari perbuatannya. Orang yang dengan sifat demikian dalam istilah psikologi disebut dengan kleptomania. Adapun yang dimaksud dengan kleptomania adalah suatu kondisi yang termasuk ke dalam kelompok gangguan kendali impulsif, yaitu ketika penderita tidak dapat menahan diri untuk mengutil atau mencuri. Kegoncangan jiwa merupakan salah satu faktor internal dari pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Kegoncangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan atau lingkungan yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok pada diri pelaku. Faktor eksternal pelaku yaitu terjadinya pengulangan tindak pidana oleh seseorang bukan karena kehendak dari diri pelaku itu sendiri, melainkan disebabkan faktor dari luar diri pelaku.
Faktor eksternal dari faktor dari luar diri pelaku dapat berupa faktor ekonomi dan faktor faktor pergaulan atau lingkungan. Faktor ekonomi sebagai faktor eksternal penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana, di mana keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik, maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi seseorang kurang baik, maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit. Karena itu, orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi yang kurang baik tersebut. Kemudian dari segi faktor pergaulan atau lingkungan, di mana faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tindakan seseorang untuk melakukan pergaulan penyunggak. Ketika lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Adapun yang dimaksud bahwa akibat yang ditimbulkan oleh interaksi atau hubungan dengan lingkungan tersebut, seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula melakukan perbuatan yang tidak baik. Apabila di lingkungan tersebut banyak terdapat orang-orang yang terbiasa melakukan kejahatan, maka dengan sendirinya kecenderungan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana serta melakukan pengulangan tindak pidana semakin besar. Maka faktor hukum yang dimaksud sebagai penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah terkait dengan sanksi atau hukuman. Apakah masa hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut ringan sehingga hukuman yang diterima oleh pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi orang dengan catatan kriminal tertentu. Menurut beberapa ahli hukum pidana seperti ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Anzani Zulfa, hukuman yang terlalu ringan membuat residik tidak jera apabila keluar dari penjara. Menurut Eva Anzani Zulfa, yang banyak terjadi dalam putusan di pengadilan adalah standar minimum yang tidak ada, yang membuat putusan hakim terlalu rendah. Itu yang menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik. Para ahli hukum pidana menilai bahwa para pelaku tindak pidana kriminal cenderung menganggap apapun tindak pidananya, hakim akan menjatuhkan hukuman yang rendah. Sehingga bagi para pelaku tindak pidana, hukuman bukannya menakutkan, tapi justru menimbulkan keberanian. Perlu diketahui terhadap residik yang dihukumnya sebenarnya bisa diperberat, misalnya ditambah sepertiga dari non-residik. Hal yang mendasari peraturan pengulangan tindak pidana dalam KUHP itu setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pidana yang dilanggarnya. Bila seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah pan jurisdiction, lalu seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi, maka dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana atau residik. Berbeda dengan konkursus realis, di mana pada konkursus realis seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi cukup jelas perbedaannya antara dan konkursus. Kalau residik sudah memiliki putusan hakim yang berkekuatan tetap, sementara konkursus belum memiliki putusan hakim yang berkekuatan tetap. Kemudian, pengulangan tindak pidana atau residik merupakan alasan untuk memperberat sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terkait mengenai pemberatan terhadap pengulangan tindak pidana atau residik. Dalam buku 1 KUHP yang mengatur mengenai ketentuan umum masalah residik tidaklah diatur dalam suatu pasal bab tersendiri mengenai
pengulangan tindak pidana atau residip ditempatkan dalam bab khusus pada buku 2 KUHP yang yaitu bab 31 yang berjudul aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab, yaitu seperti yang kita bahas di awal tadi ada di pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 KUHP pidana. Jadi cukup jelas untuk residip ini diatur dalam pasal khusus. Oke, baiklah sahabat justisia semua. Mungkin penjelasan saya tentang residip cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sahabat justisia. Jangan lupa subscribe, and share, dan like. Salam sahabat justisia.